Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 ini, ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Ya, Pak. Kalau di data Radit, Yusuf, Rizky sama Jaki ya. Oke, kalau gitu Siapa? teknisnya saya serahkan ke kalian. Kalau memang sudah ada PowerPoint-nya, tolong disampaikan. Kalau memang langsung lisan, saya mau dengar seperti apa. Jadi mohon maaf saya agak terlambat karena tadi barusan dari kampus. Ya, dari kampus cek kondisinya. Ternyata saya tuh mengiranya bahwa kita bisa ketemu di kampus dalam waktu dekat, ternyata belum ada konfirmasi lagi sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi belum ada pertemuan di kampus kayak gitu. Nah, sekarang saya serahkan ke kalian saja siapa yang mendahului. Saya hanya mendengar cerita, ya. Nah, monggo silakan. Siapa yang mau mulai? Coba bisa izin untuk share screen, Pak. Silakan. Saya buka dulu share screen-nya. Nah, sudah saya izinkan untuk share screen. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk teman-teman bisa dilihat semua share screen-nya, dan Pak mohon izin, Pak. Silakan. Sudah terlihat ya? Saya sudah terlihat. Mohon izin untuk Yusuf untuk di-unmute dulu, Yusuf. Mungkin Yusuf harus pakai earphone deh. Kayaknya dari laptopnya sendiri distorsinya tinggi. Pakai laptop aja. Pakai earphone kayak gini yang punyanya HP. Kalau setiap kali dibuka mic-nya kok berisik ya. Dicoba tuh. Bener ya, distorsinya tinggi ya. Punya YouTube distorsinya tinggi nih. Coba itu pakai earphone aja. Pakai handsfree-nya HP. Karena berisik sekali ini. Atau mungkin settingan yang nggak sesuai. Baik, Pak, mohon izin mungkin untuk Yusuf agak sedikit terganggu, mungkin akan saya buka Ya, untuk sesi presentasi ini. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Selamat sore Pak Robiansyah dan rekan-rekan saya yang saya ini. Pada hari ini
kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang dasar teknik informasi. Yang kami ambil pada hari ini itu presentasi materi 1 dan 2. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Muhammad Zaki Al-Kafi, Muhammad Rizky Akbar, Muhammad Yusuf Mukamal, dan saya sendiri Adif Rahagi. Untuk presentasi yang pertama, sistem komputer, akan disampaikan oleh Saudara Yusuf Kamil Mukamal. Mohon maaf Pak dan Yusuf, untuk mic dari Yusuf kayaknya sepertinya bermasalah. Iya, sepertinya bermasalah ya mic-nya Yusuf ya. Setiap kali dibuka mic-nya, suaranya itu kayak suara hujan masuk itu. Ya, asumsi saya bahwa mic yang ada di dekatnya webcam-nya itu bermasalah. Ya mungkin kalau mau pakai yang ini, pakai handsfree nggak apa-apa, pakai yang punyanya HP. Nah mungkin untuk Yusuf diwakilkan dulu atau siapa yang bisa sampaikan materinya Yusuf. Itu sementara anggaplah gangguan Yusuf dimaklumi, nggak ada masalah. Ya mungkin bisa diwakilkan siapa sambil nyambung ke pembahasan yang berikutnya. Silakan. Pertama itu ada sistem komputer. Jadi sistem komputer itu adalah suatu kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan penggunanya. Berikut ini perangkat-perangkat yang ada pada sistem komputer seperti software, hardware, dan firmware. Pertama itu ada hardware. Hardware itu adalah perangkat keras atau nama lainnya perangkat keras, yaitu suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Biasanya bisa dilihat secara kasat mata atau bisa dilihat secara fisik. Nah, contohnya itu ada 3 jenis hardware. Yang pertama itu perangkat input atau masukan. Jadi perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Kemudian ada yang kedua ada perangkat proses yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut. Kemudian yang terakhir ada perangkat output yang berguna untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Kemudian ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik juga yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sistem operasi atau operating system, kemudian kedua ada program aplikasi, yang ketiga ada bahasa pemrograman, dan 4 adalah program bantu. Ini yang terakhir ada brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer atau yang biasa disebut dengan user. User sendiri ada macamnya, yaitu yang pertama programmer, orang yang mempunyai kemampuan dalam melakukan bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua ada administrator, orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Ketiga ada operator, yaitu orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Kemudian ada fungsi komputer. Yang pertama yaitu data input atau data entry, yaitu fungsi ini menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Kemudian yang kedua ada data processing, yaitu pengolahan data.
fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Data yang diproses akan menghasilkan output berupa informasi, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain. Kemudian ada data storage. Data storage itu adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi dan data. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Kemudian ada data output, yaitu data yang telah diproses dalam komputer. Hasilnya maaf Bit, share screen selanjutnya. Oke ya, sudah masuk ya. Soalnya tadi keputus sedikit ya. Ya, lanjut silakan. Oh, baik Pak, diulang ya Pak. Selanjutnya fungsi motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Artinya motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Sebagai contoh, motherboard berfungsi menghubungkan beberapa perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, power supply, dan lain-lain. Di dalam motherboard ada beberapa komponen umum seperti konektor power, soket atau slot prosesor, chipset, soket memori, konektor floppy dan IDE, basic input output system atau BIOS chip, baterai CMOS, complementary metal oxide semiconductor battery, slot PCI, slot AGP, dan konektor penghubung. Selanjutnya adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Bagian-bagian dalam prosesor yang pertama, Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah bagian prosesor yang bertugas melakukan penghitungan aritmatika yang berjalan sesuai instruksi kode program. ALU terletak pada bagian dalam prosesor. Yang kedua, Control Unit atau CPU memiliki peran untuk mengendalikan proses pada prosesor. Mengurus kegiatan input dan output adalah peran dan tugasnya. Yang terakhir, Memory Unit atau MU adalah bagian prosesor yang bisa juga disebut cache yang menjadi penyimpanan kecil namun memiliki kecepatan yang tinggi. Cara kerja prosesor. Sederhananya, cara kerja prosesor intinya ialah menerima umpan atau perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung, lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Baik, selanjutnya itu ada ROM. Pengertian ROM adalah read-only memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Jadi untuk gambar ROM-nya Pak bisa dilihat di sebelah kanan. Kemudian ada fungsi dari ROM. Fungsi ROM itu adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau lebih sering disebut software yang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Seperti ROM BIOS, di mana BIOS Basic Input Output System tersebut dapat langsung dieksekusi secara cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya lebih dulu daripada
tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya lebih dulu seperti yang ada pada umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Walaupun memori ROM hanya dapat dibaca saja, akan tetapi data pada memori ini dapat ditulis ulang. Kemudian ada beberapa jenis ROM. Yang pertama ada mass ROM, adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable sehingga tidak dapat di-upgrade. Kemudian ada PROM, yaitu Programmable Read-Only Memory, merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. Sekali saja program dimasukkan ke dalam sebuah VROM, maka program tersebut akan berada pada VROM seterusnya. Kemudian yang ketiga ada EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Yang terakhir ada EEPROM, adalah tipe khusus dari VROM atau Programmable Read-Only Memory yang bisa dihapus dengan memakai perintah elektris. Kemudian selanjutnya ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses dengan cepat. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat juga sebuah komputer memprosesnya. Kerja RAM juga dapat dilihat di task manager di dalam sistem komputer. Kemudian ada struktur RAM. Yang pertama, input storage, berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Yang kedua, ada program storage, yaitu bagian RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Kemudian yang ketiga ada working storage, yaitu merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan dari hasil pengolahan. Kemudian yang keempat ada output storage, yang itu berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Kemudian ada jenis-jenis RAM. Ada DRAM atau Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Kemudian yang ketiga ada RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal dari SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Kemudian ada SRAM, Static RAM, adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM dan SDRAM. Yang terakhir ada EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium, cocok untuk memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Kemudian yang terakhir ada hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, baik dari dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi memiliki konten digital yang tersimpan di hard disk. Hard disk dapat berupa eksternal ataupun internal. Semuanya yang dapat disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen teks biasanya berukuran sangat kecil. Kemudian untuk foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan terabyte atau TB. Hard disk juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu hard disk konvensional. Tipe paling umum adalah hard disk konvensional, adalah sebuah piringan cakram yang dapat berfungsi untuk menyimpan data di dalamnya. Kelemahan paling signifikan adalah daya tahan. Ini sebabnya karena komponen utama akan berputar ketika menyalin dan membaca sebuah data. Dari segi kelebihan, hard disk konvensional cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan tipe lain. Kemudian yang kedua ada solid state drive atau SSD. Dari segi konstruksi atau komponen, tipe ini tidak menggunakan piringan atau cakram untuk kinerjanya. Pada hard disk SSD ada sebuah chip yang berfungsi sebagai space penyimpanan.
Dari segi fungsi, sistem penyimpanan tersebut mirip dengan yang dimiliki USB flash drive. Keunggulan dari SSD adalah kecepatan membaca yang lebih cepat karena tidak adanya putaran cakram. Baik, selanjutnya akan saya akan datang tentang sistem perangkat input dan output. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware dan software input dan output. Biasanya dilambangkan dengan I per O. Merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Input adalah masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh input device beserta penutup. Ada keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, graphic pad, barcode reader, mikrofon, fingerprint, card reader, CD-ROM, dan flash disk. Selanjutnya adalah perangkat output. Output berarti luar, jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang menghasilkan atau menampilkan keluaran output dari hasil pengolahan data. Data diolah komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk itu bisa berupa suara, video, cetakan, hardcopy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh-contoh alat output. Ada monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Selanjutnya adalah display device. Display device adalah sebuah perangkat output untuk penyajian informasi dalam bentuk visual. Menurut bentuknya, display device dibagi menjadi dua, yaitu soft display device dan hard display device. Soft display device merupakan suatu perangkat output yang menyajikan informasi secara visual dalam bentuk digital. Contoh alat-alat soft display diantaranya adalah monitor dan proyektor. Selanjutnya adalah hard display device. Hard display device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak alat hard display yang umum dipergunakan untuk printer. Jenis-jenis printer menjadi dot matrix, inkjet printer, dan laser. Selain itu juga dikenal plotter atau cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafis atau gambar dengan baik, biasanya menggunakan pen plotter. Baik, sekian dari saya. Cukup. Oke. Udah bagus ya. Jadi saya anggap presentasinya udah bagus, sudah mewakili ilmunya ya untuk yang sudah kalian bahas. Nah, tinggal finishing touch-nya itu adalah kalian dari posisi masing-masing harus menggabungkan video. Jadi bagian 1, bab 1, 2 itu kalian sudah menyelesaikan. Jadi penyelesaiannya simpel sekali. Selama 1 semester itu bisa jadi kalian 3 bulan udah menyelesaikan dari presentasi seperti ini. Kalau saya nilai presentasi ini udah bagus, sangat bagus sekali ya. Nah, tinggal presentasi berupa audio videonya langsung. Kalau sekarang kan kita berupa PowerPoint slide ya, kalian mempresentasikan dari lokasi masing-masing. Nah, untuk presentasi berikutnya untuk mengulang hal yang sama baru kita pakai seragam. Artinya apa? Laporan PJJ ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat di Geraha Arsitektur, di situ sudah saya tunjukkan bagaimana teknis laporannya.
Jadi saya cuma mengkomentari hasil video yang dibuat begitu. Karena apa? Plus minusnya di situ adalah tanggung jawab saya, kayak gitu ya. Nah selebihnya kalian pasti akan memperoleh manfaat dari apa yang sudah disampaikan, kayak gitu. Nah jadi kalau kalian lihat yang video saya yang tadi pagi itu sudah memuat siswa TBL mempresentasikan hasil gambarnya. Nah besok ada lagi semua dokumentasi ya yang tertunda, saya baru sempat menjelaskan. Nah kalian juga akan membuat seperti yang mereka kerjakan. Nah jadi tadi dari sebagian saya screenshot semuanya, saya masukkan ke Radityo dengan tujuan sebagai dokumen kita. Jadi nanti Radityo simpan di komputernya, saya juga akan simpan, siapa tahu saya kelupaan. Karena itu adalah hasil presentasi, saya tidak memerlukan PPT-nya, ya PowerPoint-nya saya tidak memerlukan. Saya cukup melihat kalian yang menceritakan perihal ini. Nah dari sini saya sudah bisa menangkap bahwa kalau terkait kendala Muhammad Yusuf jangan dijadikan masalah, ya. Kendala itu pasti ada terjadi. Saya memaklumi, ya. Itu. Nah, yang ada sekarang ini adalah bagaimana kita menyikapi kendala yang sudah ada itu dengan digantikan temannya, gitu. Jadi kalau bahasa gampang itu the show must go on. Kalau misalkan kita sudah memulai satu pembelajaran atau satu perjalanan, jangan mundur kalau ada kendala. Ya maju terus, jangan mundur. Kayak gitu. Kita lihat nih rekan kita si Yusuf kendala. Ya udah, yang lain langsung isi. Toh ini kan materi kalian buat bersama. Pastinya kalau sekedar membaca dan mempresentasikan itu sudah pasti kalian mampu. Ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan perihal praktek mungkin harus dipandu. Itu saja. Kendala jangan dijadikan masalah. Nah, kemudian untuk finishing laporan dari yang kalian sampaikan ini, saya tidak revisi sama sekali. Ya, saya tidak revisi. Maka kalian bikin semacam video pembelajaran dan itu akan saya latih. Ya, bagaimana cara membuat video dari jarak jauh. Nanti saya akan minta kalian untuk mendownload aplikasi, syukur sambil coba-coba. Tapi kalau belum, saya akan bikinkan standar pembuatan videonya. Ya, walaupun kita jurusan TLB Teknik Listrik Bandara, ya, tetapi kita wajib memiliki kemampuan multimedia, ya, wajib memiliki kemampuan itu. Nah, itu akan saya berikan seperti itu. Jadi walaupun mungkin kalian sudah bisa, tetapi ini saya akan membuat standarnya. Jadi standar yang kalian buat itu seperti apa? Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang nanti kita sepakati bersama. Untuk presentasinya saya nilai itu nilainya A, buat saya A, ya. Kumpulin aja nilainya, setting aja sendiri. Semakin bagus presentasi yang kalian suguhkan, itu semakin bagus nilai kalian. Kalau buat saya ini sudah bagus, sudah sangat bagus. Nah, tinggal kita bikin laporan akhir. Nah, kalau laporan akhir gunakan seragam PDH-nya. Kalau laporan akhir, jadi di masing-masing lokasi terpisah. Bikin video diri. Jadi melatih. Mau lewat seperti selfie boleh, ya. Jadi seperti selfie begini. Atau ada orang lain yang mengamerakan. Kalian berakting, menjelaskan tadi. Nah, urutan-urutan tadi nanti akan digabungkan oleh satu orang, ya, editor. Jadi masing-masing di kalian tidak ada istilahnya editor saja. Jadi kalian juga aktor juga, editor juga, semua saya latih. Nggak bisa tanya lagi sampai bisa pokoknya. Jadi lulus dari kelas saya wajib punya keterampilan, walaupun kita PJJ seperti ini. Kayak gitu, wajib punya keterampilan. Minimal bikin laporan kerja, ya, kayak gitu. Orang sudah meninggalkan zamannya presentasi membaca tulisan, ya. Tetapi kalian tadi mengulas kembali, banyak tulisan itu. Apakah jadi faktor koreksi? Buat saya enggak. Kalian juga menjelaskan secara lisan. Nah, kalian juga memberikan tulisan, ya, sehingga orang bisa mencermati kalimat yang ada. Nah, ditambahkan video diri. Nah, video diri kalian yang saat ini diekspresikan. Berarti tulisan yang tadi setengahnya dibaca atau dihafal, tinggal kalian berekspresi di depan kamera. Gitu. Misalkan Jaki ada 10 area, 10 bagian yang akan dijelaskan masing-masing tim, ya. Ada Jaki, ada Rizky Akbar, ada Yusuf, ada Radityo, misalkan ada 10. Kita bagi aja 2,5.
ya kayak gitu, sehingga terbagi rata. Oh kurang satu, ada yang bagian 2, ada yang bagian 3, monggo silakan ya. Nanti pada saat video itu semua masing-masing dari lokasi tempat kalian tinggal mengambil aksi kalian dalam bentuk video, kirimkan ke satu orang. Misal contoh sebagai editornya ya, editornya ada di Rizky Akbar. Walaupun kalian semua memiliki keterampilan itu ya, walaupun memiliki keterampilan itu, berikan ke Rizky Akbar. Rizky ini tolong edit, tapi bagian diri sendiri edit dulu. Jadi kasihan Rizky nanti nggak selesai nungguin kita. Jadi suaranya tolong diedit supaya terdengar jelas, videonya terang ya. Nah tinggal bagaimana kreativitas Rizky Akbar. Silakan nanti kalian diskusi bersama. Ini video udah jadi nih, menurut kalian gimana? Nah kalau sudah jadi, kumpulkan ke saya. Baru itu saya stempel pakai ini, stempel digital saya itu adalah logo ya. Jadi kalian jangan beri logo dulu. Logo PPI-nya saya yang berikan. Begitu saya nyatakan, oh ini udah sesuai, saya kasih logo di samping kanan ya, sama bagian depannya ya. Jadi yang mengumpulkan ke saya umumnya tidak tanpa logo, hanya nama anggota. Jangan lupa nama masing-masing orang yang mempresentasikan tuh harus dan wajib ada, seperti itu ya. Nah, tinggal kalian menggunakan seragam lengkap untuk menjelaskan, seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, selesai, sudah kalian menyelesaikan berapa bagian. Kalau di DTI itu ada 6 kalau nggak salah. Nah, kalian udah menyelesaikan 3 misalkan, tinggal 3 lagi, selesaikan. Saya rasa nggak sampai sebulan kok, karena saya membuka asistensi setiap waktu. Yang penting waktunya cocok, kita bisa duduk bareng seperti ini. Kalau tadi saya dari kampus cuma mau ngecek kondisinya, ya memang kalian lagi posisi di rumah masing-masing gitu. Jadi saya mau ngecek apa yang harus dipraktekin di kampus, ternyata tidak bisa. Sementara PJJ dulu. Semua yang sifatnya prakteknya urgent dan krusial itu diadakan di semester akhir. Sampai dengan masalah pandemi corona ini selesai. Beberapa dosen itu sudah terpapar corona ya. Kasihan mereka ada yang dirawat ya. Kalau yang masih belum seberapa masih bisa karantina mandiri. Tetapi kalau sudah cukup lumayan ini ya, stadiumnya sudah lumayan tinggi, maka dirawat seperti itu ya. Karena memang dosen-dosen PPI itu lintas terbangnya tinggi ya, mereka tidak selalu stay di tempat ya. Kalau saya selalu stay di tempat ya, jadi mungkin tingkat resikonya bisa dibilang minimal. Termasuk kalian ada di rumah masing-masing, nggak pernah perjalanan jauh segala macam ini itu ya, atau misalkan ketemu orang lain ya, kita tanya dulu historinya dari mana nih. Wah saya dari kampung sebelah aja, oh aman. Tapi kalau misalkan saya dari mana, wah ini kita mesti sedikit mewaspadai diri kita dan orang lain ya, menjaga masing-masing integritas. Oke, saya nyatakan hasil presentasinya 100% bagus ya. Saya nilai A ya, ini bagus sekali ya. Dimana saya nggak bosen melihat tulisan kalian dengan kalian menjelaskan. Beda loh kalau cuma saya suruh baca tulisan ya hari-hari itu. Nah, untuk sesi berikutnya adalah pembuatan video. Nah itu nanti kita akan saya atur sekitar hari Minggu ya. Hari Minggu nanti saya akan presentasikan bagaimana pembuatan videonya ya, pembuatan videonya. Jadi video itu boleh setengah badan, misalkan posisi pakaian di atasnya itu menggunakan seragam, bawah itu kita nggak nge-shoot kok gitu ya itu. Tapi kalau mau seluruh badan silakan, itu kreativitas saja. Nanti saya akan arah dan atur untuk kalian supaya bisa ngikut. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah ada, oke nih, presentasinya bagus, memukau, saya nggak ada pertanyaan. Cukup? Pak, ya silakan. Kan ini ada waktu itu Pak suruh ada bab 1, bab 2 sama bab 6. Nah, ya. Bab 6-nya kan kami belum buka. Bagaimana Pak? Oh, bab 6. Nah, kalau untuk bab 6 yang belum ini kan saling keterkaitan. Coba diselesaikan. Diselesaikan saja. Jadi bab 1, bab 2 dan bab 6 itu diselesaikan dulu. Kapan kalian atur waktu untuk bicara lagi seperti sekarang? Silakan. Ya, diatur aja. Jadi
tunggu dulu finish. Kita saling lihat keterkaitan. Ya. Jadi kita lihat saling keterkaitan. Kalau ini saling keterkaitan, kita jadiin satu. Jadi jangan kerja 2 kali. Satu sendiri, 2. Ini sebentar, saya lagi nyiapin video contoh untuk kalian ya. Jadi kalian ada gambaran ya, ada gambaran. Ini saya lagi saya siapin before and afternya. Video. Kebetulan kemarin malam saya menyelesaikan ini semua karena saya baru sempat sekarang gitu. Sebelumnya terlalu padat saya kegiatannya. Nah, saya share screen saja. Jadi mengawali ini seniornya ya, pada prodi yang lain. Ini dia hanya mengumpulkan dalam bentuk seperti ini. Ya. Durasinya posisi 00 tanpa ada musik juga. Tapi kalau sudah kalian lengkapi dengan musik masing-masing sendiri, tidak masalah. Yang penting tidak mengalahkan dari kualitas suara yang menyampaikan. Ya. Nah, belum saya stempel ini, ya. Kelihatan ya? Ada balkon ini ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini contoh mereka bikin laporan ke saya. Karena kita PJJ, saya latih mereka menggambar dari jarak jauh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya mereka presentasi normal ya. Ada latar belakang mereka, ada video depan mereka seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Hafiz Dimas Sabian dan rekan saya Taruni Saskia Mutia Saputri dari Prodi D3 TBL 10. Kebetulan mereka ada di dalam barak dan sudah kondisi kesehatannya sudah dijamin, tidak ada masalah ya. Nah, ini kondisinya, ini belum ada nama, belum ada logo ya, kondisi status awalnya. Nanti tugas saya yang memberi logo. Artinya apa? Sudah final. Pada kesempatan kali ini kami akan Ya. Terdapat area ruang Nah, seperti itu. yang disekat dengan Nah, selanjutnya setelah itu tugas saya memberikan laporan. Sudah terlihat di layar? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, saya memberikan komentar atas presentasinya. Ya, jadi presentasi sudah saya pelajari dulu. Seperti itu. Apa kabar? Nah, kali ini kita akan Ada tanggal dokumentasi tanggal berapa? Itu 1 Juli tahun 2020. Ya, ada logo PPI-nya juga. melihat salah satu tugas dari kelompok 1 lanjut. Seperti contoh akan mereka jelaskan. ya. Taruni Saskia Mutia. Ya. Taruni Saskia Akan mereka jelaskan. Ini memasuki Mari kita video slide mereka. saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Hafiz Dimas Sabian dan rekan saya Taruni Saskia Mutia Saputri dari Prodi. Nah, jadi kalian bisa nah, jadi kalian nanti presentasi boleh satu-satu. Nanti tinggal bagaimana kita mengeditnya supaya terlihat bahwa kita itu di lokasi yang sama, gitu loh. Apakah boleh ngambil editan setting dari misalkan kita ada di luar rumah atau saja ya, yang penting posisi kita sendirian atau mungkin berdua dengan kawan yang kita percaya nggak sakit gitu aja, ambil videonya kayak gitu. Nah, edit sendiri bagian kita, misalkan ada bagian yang harus kita potong, potong sendiri, jadi nanti ketemu di editor tinggal masukin, menggabung-gabungin saja. Nah, baru nanti editor mengkomunikasikan ke semua kawan.
ini sudah jadi seperti ini, apakah ini yang diinginkan? Baru memilih lagu intro. Ya. Nah, lagu intro yang free. Jangan sampai nanti pas saya posting ke internet itu karena itu ada hak cipta nggak bisa diterbitkan. Ya, karena ada lagu-lagu yang punya hak cipta yang nggak boleh sembarangan orang pakai. Pokoknya lagunya artis saja, ada suaranya aja, itu pokoknya biasanya itu nggak bisa kita ambil sembarangan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini. Jadi sudah saya kasih logo PPI, sudah selesai presentasinya. Dan ini bagian terakhirnya. Nah, itu. Karena ini channel saya pribadi, saya betul kasih nama Arsitektur ya. Channel saya ada 4 ya. Jadi saya gunakan ini untuk laporan untuk anak-anak TBL. Ya, nanti saya pikirkan bagaimana nih kita yang teknik listrik gitu loh. Jadi supaya nggak campur karena channel saya lebih dari 1, nanti saya tempatkan di TLB punya kayak gitu. Atau mungkin gabung sama TBL tapi beda folder. Nah, nggak masalah kayak gitu. Supaya saya mudah mengkontrolnya gitu untuk mengendalikannya itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini laporan. Nah, nanti saya harapkan setelah lulus dari saya juga kalian mampu untuk membuat channel sendiri untuk media interaktif kalian pribadi. Ya. Karena apa? Kalau misalkan selepas lulus kuliah, pertanyaan yang selalu menggaung, Anda pengalaman apa pada bidang ini? Nah, kalau kita ditanya pengalaman, namanya baru lulus, mana ada pengalaman? Kita jawab aja, saya berpengalaman pada praktek ini. Buktinya mana? Di YouTube sudah ada. Kita tinggal sematkan link kita di YouTube untuk menyampaikan untuk ditulis di daftar riwayat hidup kita atau CV. Gitu. Kita pakai Bitly misalkan bit.ly garis miring radio underscore praktek BTI misalnya gitu. Nah, itu nanti bisa. Itu menjadi pengalaman kalian, pengalaman kerja kalian. Ya, itu adalah cara sparring yang profesional. Orang saat ini tidak lagi melihat hasil otot, tetapi hasil otak dan otot juga. Ya, kalau otot itu nanti pada saat kerja, berangkat kerja itu otot maksudnya ya. Ya, bukan kita pekerja kasar, bukan. Maksudnya itu segala sesuatu yang kita lakukan secara fisik. Nah, tetapi untuk pekerjaan yang bersifat pekerja otak, yaitu tadi kreativitas kalian, itu sangat berpengaruh. Ya, kalau kalian punya hasta karya yang bisa dibuktikan dan ditunjukkan ke masyarakat secara luas, maka itu bagian dari pengalaman dalam belajar kalian. Bisa ngalahkan pengalaman kerja. Orang dibilang pengalaman kerja kalau misalkan hari-hari di tempat kerja, otomatis tahu pengalaman kayak gitu. Nah, itu yang disebut pengalaman kerja, hari-hari berangkat kerja, pengalaman kerja. Nah, kita apa? Ya pengalaman belajar dan praktek. Apa buktinya? Tunjukkan dalam bentuk audio, video, visual. Seperti itu, ya. Nah, link yang sudah saya buat atas laporan kalian, boleh kalian ambil untuk dijadikan referensi daftar CV kalian, boleh. Karena apa? Di situ saya yang tanggung jawab. Misalnya penyampaian ada kurang segala macam, ya saya yang disalahkan, bukan kalian. Nah, kalian kan taruna-taruni saya, jadi saya bertanggung jawab terhadap presentasi yang sudah dibuat. Makanya tujuan presentasi awal ini supaya kalian pegang dulu ilmunya. Udah benar, apa masih salah, atau kurang mahir, atau bagaimana, ini melatih kalian. Nanti pada saat bikin video masing-masing, acting, tunjukkan ya kegagahan kalian dengan seragam itu, idealis kalian terhadap alma mater. Nah, itu ya harus bangga itu. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh seperti itu ya. Nah, ini ada nextnya. Ini laporan masih ada 10 saya belum selesaikan. Mau saya cicil, itu dari bulan Januari itu saya belum selesaikan ya. Maka ini mau saya selesaikan. Itu juga yang TLB, yang kakak kelas kalian angkatan 20, 21 belum saya selesaikan sama sekali. Gitu. Nah, seperti itu. Monggo silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Gimana Radityo? Yusuf? Jaki? Rizky Akbar? Cukup ya? Jadi paham ya? Jadi berarti kita belum bisa masuk ke media video dulu, audio video visualnya. Tetapi saya menunggu presentasi yang satu itu, yang nomor 6. Ya, presentasi nomor 6 kan mengenai internet. Ya, itu. Nanti kita bahas di situ. Ya. Jadi nanti pada hari berikutnya, oh iya, kalian kan ada belajar juga dengan saya mengenai gambar teknik kan, gitu. Ada juga kan hari Rabu ya, Rabu Kamis ternyata jadwal kita. Rabu itu saya ada untuk gambar teknik, Kamis itu saya ada untuk DTI ya, dasar teknologi informasi. Maka nanti untuk gambar teknik juga nanti sama bentuk laporannya, karena kalian sudah saya latih di DTI, maka kalian nanti saya minta laporan presentasi dalam bentuk screen recorder. Ya, screen recorder sebagai kualitas hasil unjuk kerja. Gitu. Ya alhamdulillah jadi satu di saya. Nah, jadi nanti kalian bisa presentasikan dan itu istilahnya nilai plus buat kalian. Karena alhamdulillah yang niru seperti ini baru satu jurusan, belum ada yang banyak. Ya, yang TBL sudah ngikutin cara itu. Jadi taruna-taruni yang aktif dalam menyampaikan, ya kita para dosen memperhatikan, kurang lebihnya kita harus koreksi seperti itu. Jadi medianya media interaktif, gitu. Sehingga kita mengharapkan kalian nggak sekedar lulus membawa diri dan ijazah, tetapi membawa prestasi dan keilmuan. Gitu. Kalau kita PJJ begini dengan kondisi corona, ya mungkin kualitas pengoperasian komputer kita harus tingkatkan. Gitu. Karena memang kondisi situasi seperti itu. Baru nanti selanjutnya kalau sudah di kampus betul-betul ilmu tekniknya. Biasanya semester 3, 4, 5, 6 itu udah di-drill kalian betul-betul sama para dosen-dosen senior itu untuk menguasai bidang. Karena apa? Kalian harus segera OJT ya, berangkat OJT kemana-mana. Kalau tidak ada skill, sampai di tempat OJT kalian malah jadi bulan-bulanan dengan masalah kerjaan. Maksudnya bulan-bulanan itu nggak paham apa yang dikerjakan gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya sangat berterima kasih atas waktunya. Ya. Jadi kalau memang misalkan ada apa-apa segala macam kendala, jangan sungkan untuk sampaikan ke saya bahwa itu harus disampaikan. Gitu. Ya, itu aja. Oke ya. Nanti di grup akan saya senggol sedikit buat teman-teman yang lain. Ini kelompok 5 sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesiapan kalian di bagian ke-6 ya, kayak gitu. Nah, besok kita atur lagi materi apa yang harus saya sampaikan ke kalian. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Sore Pak, terima kasih.